Rubama kasafallahu ankal hijab, ada kalanya ketika Allah Ta'ala membuka hijab dari kita dan wa taraqaita ila dukhuli mal ahbab, dan memasukkan kau dalam lingkaran para kekasihnya, fa akhrajaka min sijni ru'yatil akwan ila syuhudil mukawwin, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari penjara atau dari lingkaran-lingkaran yang hanya melihat alam saja tetapi tidak bisa menyaksikan al-mukawwin yang menciptakan alam. Wa min alamin asybah ila alamil arwah, dan dari alam yang zahir kepada alam yang ruh, kepada alam ruh, seperti itu. Contoh misalkan ada para kekasih Allah yang disebut dengan al-muhaddatsun. Al-muhaddatsun itu adalah para wali Allah Ta'ala yang senantiasa mendapat bisikan-bisikan ruhani, dan beliau-beliau ini sedikit yang tahu kepada orang-orang al-muhaddatsun ini, karena para al-muhaddatsun ini senantiasa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau-beliau ini adalah orang yang berhak untuk tersambung kepada dimensi alam malakut. Jadi ngobrol sama Jibril gitu, itu sudah biasa bagi orang-orang muhaddatsun ini. Jadi orang-orang ahlul muhaddatsun bicara dengan malaikat Jibril, bicara dengan malaikat Israel, karena memang ruhaninya sudah bisa masuk ke alam ruh tadi. Jadi ruhaninya sudah terkoneksi ke alam ruh. Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya manusia kan berasal dari dimensi ruhani yang diturunkan itu dari alam lahut turun ke alam jabarut, dari alam jabarut ketemu dengan para kekasih Allah, ruh kita kemudian diturunkan lagi ke alam malakut, ketemu dengan para malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil dan sebagainya, baru kemudian turun ke alam mulki dan alam nasut itu. Alam yang nyata, alam yang tampak ini, baru kita turun ke alam ini. Sehingga ruhani kita sebenarnya memiliki kegelisahan dan kerinduan ke alam itu ketika kita benar-benar ingin mengasah diri dan membersihkan diri. Tapi ketika rasa itu tidak ada, untuk melakukan koreksi saja, melakukan koreksi kepada perbuatan kita ini benar atau tidak, itu sulit. Karena kadang yang kita lakukan tiap hari adalah rutinitas. Maka mereka yang bisa masuk ke dimensi ruhani itu diantaranya adalah al-muhaddatsun, orang-orang yang senantiasa mendapat bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian fa'atla'aka ala ghaibi malakutihi fa'absartal kauna kullahu nuran, maka ketika Allah Ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk masuk ke dimensi ruhani, maka Allah akan tampilkan itu sefara langit atau sefara alam malakut. Jadi tingkatan-tingkatan alam malakut itu kita akan bisa saksikan. Akhirnya maka engkau akan melihat alam ini kullahu nuron. Engkau akan melihat alam ini semuanya itu adalah cahaya. Jadi semua alam semesta ini sebenarnya adalah nuron faidun min bahril jabarut. Nuron yaitu cahaya yang terpancar dari alam jabarut. Jadi bahwa yang tampak ini adalah cahaya sebenarnya. Jadi kalau kita umpamanya pakai pemahaman dan contoh seperti lampu itu, ya yang terang inilah yang kita sebut cahaya, dan asal daripada cahaya itu adalah lampu.
Jadi asal dari seluruh cahaya yang kita saksikan itu adalah lampu yang ada di atas kita ini. Maka ketika seseorang telah bisa masuk ke dalam dimensi ruhani itu, dia akan melihat segalanya itu adalah cahaya dari alam jabarut. Fa'al haktahu bi aslihi wa fanaita an syuhudil mulki alladhi huwa alamul farqi bi syuhudil malakut. Jadi maka kita akan mampu menyaksikan kepada dimensi, kepada alam-alam malakut yang di situ Allah Ta'ala menempatkan makhluk-makhluknya yang setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun kata beliau tadi ada orang yang bisa masuk ke alam malakut, ada manusia yang bisa masuk ke alam jabarut sekalipun, fala ibrata indal muhaqqiqin, maka tidak ada gambaran atau pelajaran bagi orang ahli hakikah bimukasyafati asraril ibad, faqad takunu uqubah fi haqqi sahibiha kama ya'ti. Tetapi tahu ke alam malakut sampai bisa melihat kepada bisa melihat kepada hati hamba-hamba Allah Ta'ala, maka yang demikian itu kata beliau enggak ada gunanya, enggak bisa diambil pelajaran itu. Walaupun bisa tahu kepada hatinya orang, bisa faham kepada yang dialami oleh orang lain. Kenapa? Waqad yakunu dzalika liman la istiqama lahu aslan kal kuhan wasahira wa ghairuhum. Jadi bisa masuk ke dimensi alam malakut bukan jaminan bahwa dia adalah manusia yang istiqomah, bahwa dia adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena untuk bisa masuk ke alam malakut itu bisa menggunakan amalan, bacaan-bacaan tertentu yang membuat kita bisa masuk ke dimensi ruhani, ke dimensi malakut itu. Jadi ada amalan, ada doa yang bisa mengantar jiwa kita ke sana. Padahal kita sendiri masih belum makomnya, masih belum kelasnya untuk tahu ke sana. Maka yang demikian itu kata beliau bukan nikmat tetapi azab. Jadi orang tahu ke alam malakut itu bukan menjadi nikmat ketika dirinya memang bukan layak di situ. Jadi dirinya tidak termasuk kepada orang yang layak untuk sampai ke ke dimensi tersebut. Wal ghalib anna ahla syuhudil malakut yahjubun an mukasyafati asrarul ibad lisyighalihim bima huwa a'zam wa ahdha indallah. Biasanya orang yang menyaksikan alam malakut itu dia akan menghijab dari tersingkapnya rahasia-rahasia hamba-hamba Allah lishtighalihim bima huwa a'zam wa ahdha indallah, yaitu karena kesibukan mereka dengan yang lebih besar dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa inna ma takunul mukasyafa indal ibad waz zuhad wa ahlur riyadah wal mujahadat wa la tumkiru an takuna indal arifin. Nah, kecuali orang-orang yang mukasyafah itu tahu ke alam malakut, dia adalah orang yang sudah ahli ibadah, dia termasuk orang ahli zuhad, dia orang ahli riyadhah betul, dan orang-orang yang ahli mujahadah, maka yang demikian itu enggak masalah kata beliau. Kenapa? Ai mukasyafatu asraril ibadi wa kasyafal hijab anil fuad illa anil ghalib wal istighraqur ruh fi syuhudi nurul malakut dunal istishraf ila asraril ibad allati hiya min alamil mulki. Jadi dia lebih asik kata beliau kalau seseorang itu sudah bisa masuk ke alam malakut, dia akan lebih fokus untuk mencari yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Istighraqur ruh, yaitu tenggelamnya ruh fi syuhudi nuril malakut dunal istishraf.
Karena ruh itu lebih asik dengan menekuni apa yang ada di alam malakut, memahami, mempelajarinya, dan tidak peduli dengan rahasia-rahasia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahasia hamba Allah itu min alamil mulki, berasal dari alam yang rendah, dari alam nyata sebenarnya. Makanya waqad yakunu Abu Ya'za radhiyallahu an yatlu ala sarairin nas wa yafdahuhum. Jadi ada seorang syekh namanya Abu Ya'za. Dia bisa tahu rahasianya orang. Jadi ketika dia tahu rahasianya orang, dia kemudian ceritakan pada orang lain. Jadi bisa lihat, misalkan yang di depan saya Haji Kusnadi datang, itu tampil semua masa lalunya dan sebagainya. Saya ceritakan, saya buka itu, misalkan. Fakataba ilaihi shaykhuhu Abu Syuaib Ayyub al-Ma'ruf bis Sariyah. Kemudian karena Abu Ya'za ini sering bercerita tentang rahasia orang lain, jadi orang itu jelek, baik, itu ditampilin semua di wayafdahuhum. Dia buka itu rahasia-rahasia mereka itu, hanya ditegur oleh gurunya. Yuhadzirahu min dzalika wa yanhau an hadki astaril muslimin, yaitu memperingatinya dan melarangnya untuk menyebarkan rahasianya orang muslim. Faqad balahu Syekh Abu Ya'za yajibu laisa hada min qudratil bashar ay yas'ahadun ma'rifat asrarul ibad wa ikhraj uyubihim min alamil ghaib ila alamil syahadah wa inna ma huwa syai'un yalqa ilayya. Katanya Abu Ya'za ketika ditegur oleh gurunya, mbiyen cek senikaan, cek majaan orang, can guruna, can gurun, mbiyen cek majaan orang. Karena itu aib, jangan dibaca orang lain itu. Akhirnya oleh beliau kemudian si jawab yang namanya Abu Ya'za, "Wah, ini bukan kemampuan dari bukan kemampuan manusiawi." Kata beliau, "Laisa hada min qudratil basyariyah." Ini bukan kemampuan manusiawi, tetapi ini dipampangkan kepada saya. Wa yuqalu li kul wasma'il khitab anta ayatun min ayatillah. Dan kata beliau, dengarkan pembicaraannya atau dengarkan apa yang disampaikan, anta ayatun min ayatillah, engkau adalah ayatun min ayatillah, wal murad minka ayatu bil khalqa ala yadaika. Dan yang dimaksudkan itu kata muridnya apa? Ayatu bil khalqa, yaitu makhluk itu agar bisa bertaubat. Jadi setelah dibuka rahasia kejelekannya, agar si makhluk itu bertaubat atau manusia itu bertaubat. Fatakhudani walaba wa tastawlaya alayya malakutun la aqdiru ma'ha 'anil kaffi wa 'anil qaul. Itu kata beliau. Jadi muridnya kemudian bilang, saya itu juga enggak tahu, saya hanya disuruh ngomong begitu agar orang yang saya buka rahasianya itu bertaubat. Itu kata gurunya. Akhirnya wa kana Syekh Abu Abdillah At-Taudi yaqul, apa yang dijalani oleh Syekh Abu Ya'za selama 16 tahun, kotok tuhu ana fi arba'ina yauman, saya mampu mencapainya hanya 40 hari. Abu Ya'za itu untuk bisa mencapai tahu kepada alam malakut tadi itu, sampai tahu kepada rahasia hamba, itu butuh waktu 16 tahun. Tetapi ada juga seorang sufi, kata beliau, Abu Abdillah At-Taudi, dia mengatakan aku mampu mencapainya hanya butuh waktu 40 hari. Jadi Abu Ya'za untuk tahu hati orang lain itu butuh waktu 16 tahun riyadhahnya. Tapi kemudian yang namanya At-Taudi, dia mengatakan saya hanya butuh waktu selama 40 hari. Walam yasum li tariqatina hadza ubaron wallahu ta'ala a'lam wa kulluhum awliyaullah nafa'ana Allahu bi dzikrihim.
Dan semua itu adalah para hamba atau para kekasih Allah, para walinya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, kata beliau, kita bisa mengambil hikmah dengan mengisahkan kisah-kisah mereka. Dan kita tidak ditugas untuk menilai. Kita ini, wah berarti lebih tinggi atau dia daripada Abu Ya'za. Abu Ya'za butuh waktu 16 tahun, atau dia butuh waktu 40 hari. Wah berarti lebih hebat. Tidak ada dalam dunia ruhani itu hebat dan tidak. Karena dalam dunia ruhani itu yang hebat itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama muraduna anna tariqal mukasyafati laysa hiya nihayah bal qala ba'duhum hiyal bidayah wabillahi taufik. Jadi tahu kepada alam malakut, orang mengalami kasyaf itu bukan puncak perjalanan. Seorang hamba yang melakukan riyadhah menuju kepada Allah Ta'ala pasti akan melewati tangga mukasyafah, tangga mampu melihat dimensi alam malakut. Dan nyampe kepada tangga ini bukan berarti perjalanannya sudah selesai, tetapi waqbal qala ba'duhum hiyal bidayah, itu adalah permulaan menuju kewalian. Jadi orang yang tahu ke alam malakut itu bukan berarti dia telah selesai perjalanannya, tetapi itu adalah permulaan untuk menuju ke alam kewalian, seperti itu.